Ya, memang ini tahun ketiga saya dengan Profesor Jadidin Amali, ya, sama Pak Asep barangkali ya, dan tahun kedua untuk Pak Sadikin. Kalau orang berangkat ke hutan itu, ya, tahun pertama kita memang babat hutan belantara. Jadi kita lakukan betul-betul kita assess semua yang ada, aset-aset yang ada di Liga. Nah, kaitan dengan transformasi tadi, memang ini merupakan visi dari yang Ketua Umum sampaikan, bahwa transformasi itu bukan hanya ya dari kerangkanya saja, tetapi isi di dalamnya yang harus benar-benar ditransformasikan. Nah, oleh karena itu aset dari Liga itu salah satunya adalah semua sources personil yang ada di internal kita. Ya, nah itu kita lakukan perbaikan, memperkaya SDM yang ada, ya, sehingga semua rencana transformasi untuk menjadikan satu target Liga ke depan lebih baik, ya. Kita membuat, kalau dulu Liga itu hanya sebagai operator aja, ya. Kalau hanya sebagai operator ya penyelenggara Liga aja. Makanya Liganya dari tahun ke tahun ya mohon maaf ya seperti yang terjadi pada kemarin. Tetapi pada waktu kita mulai membangun transformasi yang baik, ya, banyak benchmark yang kita lakukan untuk membentuk Liga ini seperti ada sekarang ini. Kita tahu bahwa transformasi yang dilakukan di Liga masih akan terus kita lakukan, belum sempurna. Tetapi kalau melihat per hari ini, rasanya udah pada track yang katakan kalau kita naik tangga, kita punya 120 tangga, mungkin ini udah di angka 80 atau 90. Sehingga bukan hanya modal kompetisinya yang kita lakukan, tetapi kita juga menciptakan, kita menjadi produce dari Liga ini sendiri. Terus seperti halnya liga-liga yang ada di luar, ya, kita menciptakan satu standarisasi sesuai dengan apa yang ada di dalam klub esensi. Nah, ini salah satu transformasi yang sangat penting untuk menjadikan kompetisi ini baik. Tentunya klubnya juga harus baik, ya, karena kita punya keyakinan bahwa liga yang baik akan dihasilkan dari klub yang baik. Kalau klubnya baik, pasti talentanya juga baik. Karena tujuan dari kompetisi adalah menghadirkan atau menciptakan pemain-pemain yang unggul sehingga bisa didapat dari untuk tim-tim, untuk pemain-pemain di tim nasional. Nah, tadi liganya sudah kita perbaiki, klubnya yang kita obok-obok, ya. Kita lakukan satu standarisasi yang mungkin nggak terlalu terasa di mata teman-teman wartawan, tapi klub itu kita membuat bukan hanya regulasi, standarisasi, tapi revolusi gitu. Karena memang di klub-klub sendiri standarisasi antara klub yang satu dengan klub yang lain itu deviasinya sangat tinggi. Nah, kita tahun ketiga ini meskipun belum 100%, tetapi track yang ada yang kita lakukan dari Liga itu sudah menyentuh sampai ke sana, ya. Nah, yang ketiga, transformasi terhadap aset-aset yang ada. Ya, salah satunya bagaimana membentuk kompetisi sampai berjenjang. Ke depan kita akan melakukan pembinaan, membentuk Elite Pro Academy kompetisi di Strata Junior yang ada di Liga 1, ya. Sekarang ini masih U16,
18 dan 20 ya. Kemudian di Liga 2 musim depan kita akan mewajibkan Elite Pro Academy pembinaan usia muda ini supaya masih bisa lingkit di tim seniornya. Musim depan kita wajibkan semua klub 20 tim ini harus memiliki tim Elite Pro Academy yang usianya 20 tahun supaya pendek. Tahun berikutnya itu kita wajibkan untuk memiliki klub Elite Pro Academy di strata berikutnya 18 maupun 16 ya. Kemudian tahun yang akan datang kita membuat standarisasi yang baru lagi, karena kompetisi yang baik itu ya akan menghasilkan pemain-pemain yang akan mendapatkan pemain-pemain yang unggul. Oleh karena itu kompetisinya nggak lagi menjadi 3 ya, nanti mulai dari 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Karena ini yang menjadi PR besar dari Liga Sepak Bola Indonesia tentunya. Kalau kita lihat partisipasi pemain-pemain sepak bola yang ada di luar dengan jumlah penduduk yang ada, kita ini masih sangat minim ya. Kemarin kita juga baru dari Spanyol ya. Di Spanyol itu jumlah klubnya ribuan yang berpartisipasi, lebih dari 20% penduduknya hampir 50 jutaan sekitar ya. Sementara di Indonesia ini partisipasinya dia sekitar ada 5 sampai 10 juta. Di Indonesia setelah kita catat yang berpartisipasi dalam keikutsertaan pemain-pemain ya, itu baru kita catat kemarin 200 sampai 300 ribu. Nah, ini rasanya menjadi PR besar ya. Kenapa? Kalau banyak suara-suara di luar, penduduk kita hampir 300 juta, kenapa cari 11 pemain aja susah ya. Mencetak pemain itu bukan seperti kita makan cabai gitu ya, hari ini kita bina kemudian besok selesai ya. Makanya struktur kompetisi, piramida kompetisi di liga nanti akan terus turunannya akan terstruktur dengan rapi, termasuk juga kolaborasi atau instruksi dari PSSI, bagaimana PSSI juga membuat kompetisi seperti kompetisi yang baik untuk masa-masa yang akan datang. Nah, saya pikir garis besar dari transformasi yang tadi saya sampaikan kira-kira itu. Kita bangga ya, kemarin U17 itu mencatatkan sejarah ya. Tahun lalu kita menjadi tuan rumah ya, tapi kali ini kita betul-betul istilahnya berjibaku untuk mendapatkan slot atau jatah di World Cup U17 tahun ini. November ya, November ya, kita udah mendapatkan slot. Mungkin kita termasuk negara pertama yang di Asia yang udah pasti lolos. Oke, garis besarnya itu nanti mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.